Assalamualaikum, halo semuanya, saya Farah Kurniawati, lisensi promotor Stephen Brain Palembang. Saya akan menjelaskan personality genetic sensing introvert. Bagi yang sudah pernah tes dan hasil tesnya sensing introvert, disimak sampai habis ya. Personality genetic sensing introvert artinya mesin kecerdasan sensing dengan drive kecerdasan introvert. Sistem operasi otak sensing introvert pada belahan otak kiri bawah atau limbik kiri dan dengan drive kecerdasan pada lapisan otak putih bagian dalam. Sehingga sensing cenderung mengolah informasi sesuai dengan jangkauan panca inderanya. Tipologi fisik sensing introvert cenderung atletis besar atau bongsor dengan otot yang kuat dan berenergi. Sehingga jangan heran ya kalau ada anak sensing introvert itu seperti baterai yang nggak pernah ada habisnya, gerak terus. Ada 10 sifat ciri khas sensing introvert yang dapat diriset secara psikometrik, yaitu persisten, detail, recorder, disiplin, spirit, careful, encyclopedic, workaholic, timeful, dan indifferent. Persisten artinya sensing introvert cenderung ulet dan gigih, penuh ambisi dan pantang menyerah sampai mendapatkan hasil. Detail artinya sensing introvert cenderung rinci, detail, dan mengurut. Sensing introvert cenderung recorder atau senang merekam. Kemudian disiplin, mengikuti prosedur. Sensing introvert cenderung careful atau berhati-hati, apalagi untuk hal yang belum pernah menjadi pengalamannya. Sensing introvert juga workaholic, terus-menerus berusaha menggunakan energinya untuk berikhtiar sampai mendapatkan hasil. Encyclopedic, mengacu pada prosedur atau manual. Timeful, memaksimalkan waktu, karena sensing introvert ini orang yang efisien. Kemudian indifferent, sensing introvert cenderung cuek atau acuh tak acuh sama lingkungan. Sensing introvert orang yang cenderung spirit atau punya energi yang seolah-olah tidak pernah habis. Kelebihan sensing introvert pada kecerdasan memori dengan cara kerja yang efisien dan tabiat terhadap uang cenderung lebih hemat. Chemistry dari sensing introvert adalah mengejar harta. Mengapa harta? Ya tadi karena limbik kiri adalah pusat pengatur indrawi sehingga sensing introvert cenderung berfokus atau lebih dominan pada kebendaan, sesuatu hal yang berwujud dan dapat dijangkau sama panca inderanya. Sensing introvert akan mencari panggung untuk bisa meningkatkan produktivitasnya hingga bisa menghasilkan banyak harta. Jadi, sensing introvert ini adalah salah satu mesin kecerdasan atau personality genetik yang berpotensi menjadi orang kaya. Nah, menjadi orang kaya di sini ada syaratnya. Tentu saja sensing introvert harus bisa hidup sebagaimana seorang sensing, yaitu sensing yang diberikan energi yang besar sehingga sensing terus bergerak dan berusaha membantu orang dengan energinya, dan juga sensing yang dermawan. Peranan sensing introvert adalah sebagai player atau pemain yang langsung turun tangan. Jadi sensing adalah tipe eksekutor. Kalau di sekitar Anda ada sensing introvert dan Anda punya ide, silakan disampaikan pada sensing untuk dieksekusi. Asal menyampaikannya dengan jelas ya. Target dan harapan sensing introvert adalah membangun banyak koneksi atau hubungan, kemudian bisa panen dari hasil kerjanya tadi, dan bermain pada skala volume.
Jadi kalau sensing menjadi pedagang atau sales, biasanya sensing introvert ini adalah sales terbaik dengan penjualan terbanyak. Arah merek atau personal brandingnya sensing introvert biasanya akan terkenal karena efektivitasnya dalam meningkatkan produksi secara skala volume atau memperbesar volume secara kuantitas. Karena sensing adalah orang yang konsisten, teguh dengan endurance yang tinggi, sehingga terus-menerus mengulang dan memperbesar volume dari hasil kerja. Cara belajar yang efektif bagi sensing introvert adalah dengan merekam lalu memutar rekamannya, dibahasakan bervariasi, latihan berulang, menghafal dengan gerakan, dan lebih mudah lagi jika memang langsung praktek atau dicontohkan dengan diperagakan. Untuk meningkatkan motivasinya, maka hadirkan sosok pesaing atau sparring untuk sensing introvert, sehingga sensing introvert itu tertantang untuk menjadi lebih sukses. Terkait belajar, sensing introvert bisa dimulai dengan persiapan secara fisik. Energi fisik yang besar pada sensing itu dilakukan pemanasan dulu. Misalnya bangun tidur, sensing diberikan tugas untuk membersihkan tempat tidurnya dulu, atau membantu melakukan pekerjaan domestik. Atau sensing juga bisa melakukan pemanasan dengan senam, dan bisa juga misalnya jalan kaki ke sekolahnya. Jadi tubuhnya sudah pemanasan secara fisik, maka otaknya siap untuk menerima informasi dalam pelajaran. Untuk kebutuhan belajar, karena mesin kecerdasan sensing adalah orang yang serba cepat, maka sensing membutuhkan fasilitas belajar yang lengkap dan juga tersusun rapi. Jadi suatu saat jika ia butuh, maka alat dan perlengkapan itu sudah ada dan tersedia. Untuk motivasi, karena sensing punya chemistry pada harta, maka sensing juga bisa kita stimulus untuk berprestasi dari sisi hadiah atau reward yang konsisten pemberiannya. Tapi hati-hati ya, kalau memberikan reward pada sensing, jangan langsung reward yang besar. Karena sensing cenderung menuntut reward yang konsisten dan makin lama makin tinggi. Dengan kata kunci mengingat, otot, rajin, dan tergerak, maka sensing introvert direkomendasikan untuk berprofesi pada bidang keuangan, bahasa, transportasi, perdagangan, dan juga hiburan. Dan pilihan profesi lainnya sesuai dengan ciri khas dan kata kunci si sensing introvert tadi. Berikut profesi yang direkomendasikan bagi sensing introvert yang punya memori dan juga otot yang kuat, serta rajin dan tergerak. Nah, bisa menjadi ekonom, atlet, tentara, bisnis perhotelan, sejarawan, bankir, pertanahan, dokter, jurnalis, keartisan, manufacturing, pilot, pramugari, model, aktris, salesman, dan banyak lagi. Jadi, bagi para sensing introvert yang sedang milih jurusan, usahakan bahwa jurusan yang dipilih itu pada akhirnya akan diproyeksikan menjadi profesi atau karir yang direkomendasikan sesuai bakat alami dari sensing introvert ini. Berikut beberapa tokoh Indonesia yang hasil tes TV-nya adalah personality genetic sensing introvert. Bisa kita lihat beberapa di antaranya bekerja pada industri hiburan. Ada juga yang personal brandingnya terkenal sebagai motivator dalam dunia penjualan. Tokoh-tokoh ini bisa menjadi inspirasi dan contoh bagi para sensing introvert yang ingin sukses sesuai dengan potensi personality genetiknya. Jadi itu tadi penjelasan tentang personality genetic sensing introvert. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa sensing introvert itu mesin kecerdasannya pada sensing atau belahan otak limbik kiri, di mana di sana ada fungsi pengatur indrawi. Sehingga sensing cenderung orang yang konkret,
praktis, mengejar bukti, dan membutuhkan kepastian. Nah, sensing juga punya energi fisik yang besar, otot yang kuat, dan berenergi, sehingga sensing cenderung orang yang rajin dan endurance-nya tinggi. Baik, sekian penjelasan hasil tes Stephen Personality Genetic Sensing Introvert. Kalau masih ada pertanyaan, silakan hubungi kami ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada video penjelasan personality genetik selanjutnya.